Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi para sobat siaga yang saat ini dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tapi pertama-tama kita ini mau perkenalan dulu bahwa ini adalah podcast pertama Rumah Sakit Siaga Al Munawaroh Samarinda dengan slogan Sobat Siaga Siap Siaga. Dan saya di sini Nadila Elo Awalia selaku Public Relation Rumah Sakit Siaga Al Munawaroh Samarinda dan pada saat ini menjadi host podcast Sobat Siaga Siap Siaga akan membahas tentang PASI kaya protein hewani cegah stunting dan bertepatan pada tanggal 25 Januari 2024 ini adalah Hari Gizi Nasional yang ke-64. Tentunya saya tidak sendirian dong akan membahas ini. Saya sudah ditemani dengan dokter-dokter saya yang cantik, baik hati, komunikatif dan edukatif. Dan yang pertama adalah Dokter Aini Arifa SPA MKet Clean. Beliau adalah dokter spesialis anak dan konselor ASI ya dokter. Iya. Terus ada Dokter Gina Tiara Werdianti SPGK. Beliau adalah dokter spesialis gizi klinik dan dua-duanya adalah di Rumah Sakit Siaga Al Munawaroh Samarinda. Dokter, ini bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik semua ya, alhamdulillah ya. Ini totally good condition semua ya di saat cuaca yang tidak menentu ini ya. Semoga juga para sobat siaga tetap menjaga kesehatannya ya. Dan ini sebenarnya tema ini kita sangat menarik ini dok untuk dibahas karena ini mengenai masalah stunting gitu kan. Dan PASI merupakan salah satu cara untuk mencegah stunting dengan kaya protein hewani. Nah, ini merupakan juga bahwa sebagai program strategis nasional pemerintah dan ini masuk dalam rencana program jangka menengah itu dari tahun 2020 hingga 2024. Nah, ini kayaknya tidak usah berlangsung lama ya dokter ya karena ini udah waktunya juga supaya tidak berpanjang-panjang kali lebar. Ini mungkin kita bisa langsung aja dokter, stunting itu apa sih dokter? Kenapa sih ini jadi masalah gitu ya dokter ya? Stunting itu memang sudah sering ya, ibu-ibu pasti sudah, apalagi ayah muda di rumah sudah tidak asing. Stunting itu secara definisi itu didefinisikan sebagai perawakan pendek pada anak dengan kita melihat panjang atau tinggi badannya berdasarkan usia di bawah -2 SD. Dikarenakan apa? Kekurangan gizi kronis. Ya, jadi perawakan pendeknya di sini disebut kita sebagai stunting harus dikarenakan kekurangan gizi kronis. Tuh, iya. Nah, gizi kronisnya itu seperti apa nih dok? Karena kan tadi karena gizi kronis ya. Iya. Jadi sebenarnya itu stunting itu tidak serta-merta langsung anak begitu kita tahu anak ini kita langsung diagnosis sebagai stunting. Karena pasti harus ada itu tadi dasarnya gizi kronis. Gizi kronis sendiri itu bisa terjadi orang tua itu sebenarnya sudah bisa melihat sejak jauh-jauh hari. Karena pertama itu bisa dikarenakan kenaikan berat badan yang tidak adekuat. Nah, pasti kan ayah muda di sini banget ya. Kenaikan berat badan anak-anak ini kadang dilihatin kalau begitu ada orang tua yang aware banget tuh sampai kurang 50 gram aja naiknya sudah heboh. Tapi juga ya ada juga orang tua yang sudah berbulan-bulan bahkan sampai 4 kali penimbangan di posyandu anaknya nggak naik. Nah ini kalau kejadian seperti ini yang lama tidak misalnya juga petugas posyandunya pun tidak aware dengan kondisi anaknya berlarut-larut sampai 4 kali mengukur itu bisa menjadi stunting. Nah, dan yang kejadian gizi kronis ini permasalahan yang kedua, anaknya itu berat badannya tidak naik bahkan tidak turun, jadi flat aja dia. Jadi pertumbuhan linearnya itu rata aja, nggak turun, nggak naik. Jadi dikira orang tua ya udah berapa timbangannya 4 kilo. Nanti bulan depan berapa timbangannya lagi? Bukan 4 kilo. Nggak bisa dari semua orang tua. Nah itu awalnya jika bakal terjadi stunting. Jadi emang kita harus melihat juga ya dok itu berat badan itu juga menjadi hal yang pertama ya. Iya betul ya dok ya. Jadi memang ya itu tadi permasalahan itu stunting itu enggak murni langsung kita diagnosis kita ketemu anak pertama kali itu bisa langsung diagnosis. Harus kita temukan ada masalah gizi kronis. Oh baik.
Ini sudah sangat jelas ya, masalah yang pertama karena stunting ini adalah gizi kronis tadi dokter ya. Sebenarnya ada nggak sih dok untuk penyebab dan dampak dari stunting ini sebenarnya? Nah, jadi kan kita pasti berpikir kenapa anak ini kok bisa stunting ya, jadi kita harus cari penyebabnya. Yang pertama itu kebanyakan karena tidak ada kuatnya gizi anak tersebut. Jadi mungkin makannya dia mulai mungkin pas awal-awal anak lahir masih bisa ASI eksklusif ya dok ya, kita biasanya ASI eksklusif kita terus pantau ke ibunya, bu 6 bulan benar-benar harus ASI eksklusif ya, jadi tidak boleh dicampur apapun. Biasanya kan ibu-ibu zaman dulu masih ngasih tuh air beras, air rajin, ya dok ya. Rajin dok. Tapi jadi gini. Nah, jadi memang ketidaktahuan dari orang tua, anakku ini memang harusnya sudah mulai MPASI, harus berapa kali sehari dikasih. Nah, itu ketidaktahuan dari orang tua mengakibatkan gizinya itu tidak lagi kuat. Juga bahkan ya kita tahu ya di Indonesia ini juga tidak semua sosial ekonominya berkecukupan, terutama yang sosial ekonominya kurang. Itu banyak dari orang tua yang sosial ekonomi rendah ini, yaitu memberi makan anaknya ya ya dok ya, terserah lah, yang penting anak ini makan aja lah, mau dia tidak mikir anakku harus sehari makan, harus 3 kali makan pokok, 2 kali cemilan, belum lagi nanti ASI tetap harus dipertahankan sampai 2 tahun, tidak gitu. Jadi ketidaktahuan, kemiskinan itu penyebab stunting juga. Nah, yang terbanyak juga anak ini lahir memang dengan kondisi sebenarnya dia membutuhkan gizi yang lebih. Jadi misalnya pada kondisi anak-anak yang sering terjadi penyakit kronis, misalnya anak yang menderita diare berulang, buang air besar cair berulang, itu gizinya otomatis lebih harus kita ekstra ya dok ya. Terus belum lagi dia terkena mungkin dia penyakit kita terbanyak anak-anak, tuberkulosis. Nah ya dok ya, TB pada anak itu kan otomatis gizinya pasti harus meningkat. Nah sedangkan orang tua tidak tahu, dia ngasihnya aja, ada cuma mau makan misalnya dulu kan saya cuma mau makan snack, saya kasih snack aja. Nah itu jadi orang tua tidak tahu kondisi-kondisi seperti itu. Bahkan juga anak-anak yang lahirnya kecil, berat lahir rendah, anak-anak yang belum cukup bulan dilahirkan, nah itu otomatis kebutuhan gizinya sebenarnya tinggi dan harus orang tua pikirkan lagi, tapi kebanyakan di masyarakat kita tidak tahu hal itu. Jadi memang para orang tua harus mengutamakan gizi ya. Gizi, kalau anaknya nggak mau makan, coba cari cara lain ya, ya supaya dia itu mau makan gitu. Nah, ini ada jokes gitu ya dok, di kalangan masyarakat gitu. Kalau kan yang bertubuh pendek itu pasti stunting gitu loh. Nah, padahal kan tidak ya dokter. Ini bagaimana dok kita ini menentukan perawakan pendek ini pada anak, atau memang ini karena gen kah, atau ini karena memang stunting kah, itu seperti apa itu dok? Jadi memang tidak semua stunting itu pendek itu stunting. Jadi memang tadi stunting ini harus kita ketahui juga dampaknya itu bukan misalnya sudah kita kasih tahu orang tua, kan ibu-ibu di rumah di sini pasti update ya dok ya, sejak hamil sudah dibekali buku pink. Nah buku pink ini dibaca jangan sebagai alas tidur aja. Nah kayak jadi soal pada saat pemeriksaan gitu. Itu kan sudah jelas di situ, banyak di situ ditulis, bahkan ada sudah pemerintah sudah benar-benar sudah menyiapkan buku itu bahkan untuk mendeteksi sejak awal. Jadi kalau sudah berat badannya tidak adekuat, jadi kan berat badan di awal misalnya kenaikan harus minimal, kenaikan berat badan minimal itu di bulan awal 800 gram. Ada juga bulan berikutnya 900 gram. Ketika anak-anak kita tidak sesuai dengan kenaikan berat badan minimal itu harus kita sudah aware ya dok ya. Jadi jangan kata ada posyandu nggak apa-apa. Ayo jangan seperti itu, karena apa sih stunting ini dampaknya itu ke depan itu bukan hanya jangka pendek saja. Jadi stunting ini berdampak juga jangka panjang. Mungkin pada saat ini jangka pendek ini dampaknya stunting itu kita bisa lihat yang paling sering dok, keterlambatan pada anak-anaknya. Karena apa? Kemampuan otak itu tidak
berkembang secara maksimal karena anak ini tadi gizinya kurang, sehingga otak yang harusnya berkembang masa-masa emas di periode 2 tahun pertama tidak berkembang, sehingga anaknya banyak keterlambatan bicara, keterlambatan bicara, anaknya harus sudah bisa lari, ini baru nangka. Nah itu yang dampak awal terjadi stunting yang jangka pendek. Bisa juga anaknya itu sudah misalnya kan sering tuh ibu-ibu kalau lagi ngumpul ya dok ya sering bandingkan anakmu udah bisa apa, anakku nggak mau itu jadi sedangkan anak stunting ini kecerdasan itu tidak maksimal berkembang. Jadi harusnya anaknya sudah sesuai perkembangannya usianya, misalnya usia 9 bulan itu sudah bisa macam-macam, sudah bisa ngomong, sudah mulai mama papa. Nah ini belum bisa. Nah itu. Jadi memang berdampak. Nanti kalau misalnya ke depannya lagi anak stunting ini jangka panjangnya IQ-nya itu bisa menurun. Nah jadi bukan stunting ini misalnya nggak apa-apa kata orang pendek, memang ayah bunda di rumahnya juga pendek, nggak gitu karena nanti ke depan kalau misalnya begitu anak itu kenaikan berat badannya tidak adekuat itu bisa menurunkan poin IQ 3-4. Jadi nanti jangka panjangnya daya saingnya mereka ini nanti betul. Ini agak bahaya ya sebenarnya. Apalagi itu baru yang kenaikan berat badan turun 3-4 poin. Kalau sudah sampai anak itu kita diagnosis sebagai stunting dan kita tidak terlaksana dengan bagus, itu IQ bisa turun sampai 15-20. Nah, ya itu dok. Bayangkan generasi kita kalau stunting ini semakin banyak nanti ke depannya ini baru anak 2 tahun kita temukan stunting mau jadi apa 20 tahun Indonesia karena IQ-nya melorot semua. Dan itu kasihan juga dong, nanti kan dia masih banyak terapi gitu kan. Jadi memang harus dijaga banget ya untuk para orang tua ini mengenai asupan gizi yang diterima oleh si anak gitu ya. Ini dok, ini sebenarnya kapan sih waktu yang tepat untuk kita ini untuk mencegah stunting? Nah, sebenarnya tadi itu kan saya katakan semua anak pendek itu belum tentu stunting. Jadi yang kita lakukan itu kita ketika menemukan anak usia sampai 2 tahun itu kita harus pantau terus pertumbuhan dan perkembangannya. Gimana? Cara mudahnya itu tadi buku kuping. Nah, buku kuping tadi kan ya dok ya. Jadi buku kuping itu ada sudah kurva-kurva sesuai pertumbuhannya anak-anak. Kalau kurva warna pink itu untuk anak perempuan, kurva yang laki-laki untuk anak kurva biru untuk anak laki-laki. Nah, jadi di situ kita untuk mengukurnya tidak hanya nanti kepuasan dulu cuma berat badan aja. Nah, tidak seperti itu. Nah, jadi harus namanya anak sampai usia 2 tahun itu karena lagi perkembangan otaknya kan lagi benar-benar berkembang. Itu kita harus pantau berat badan, berat lingkar kepala, dan tinggi badan yang paling penting ya dok ya. Nah jadi untuk kita tahu anak itu benar-benar stunting apa enggak, nah kita harus lihat pertumbuhannya sesuai nggak dia berat badannya, sesuai nggak dia lingkar kepala berdasarkan usianya, sesuai nggak dia berat badannya berdasarkan usia. Jadi ketika kita menemukan anak pendek itu yang pertama kita lakukan tadi pengukuran. Kalau di bawah 2 tahun kita bisa menggunakan yang biasa kita pakai diletakkan di tempat itu namanya infantometer. Kalau sudah untuk pengukuran tinggi badannya, kalau sudah lebih dari 2 tahun kita pengukurannya menggunakan studiometer. Jadi ditaruh di dinding. Nah, jadi kalau misalnya sudah itu, kalau sudah dapat tinggi badannya kita plot tadi di kurva itu. Nah kemudian yang paling penting lagi kita lihat tinggi potensi genetiknya ya dok ya. Nah jadi ayahnya tingginya berapa, ibunya tingginya berapa, jadi nah itu ada perhitungannya sendiri mbak. Nah itu yang lebih spesifik biasanya ke dokter spesialis anak. Nah jadi nanti tidak serta merta jadi makanya anak pendek belum tentu dia stunting. Nah jadi seperti itu dan banyak juga perawakan pendek yang memang karena penyakit yang mendasarinya dok. Misalnya memang dia familial short stature. Nah jadi memang dia perawakan pendek yang
memang ada penyakitnya. Bisa karena akondroplasia dok, ya kan? Yang memang yang bentuk tubuhnya yang seperti itu, badan, itu juga mungkin pada penyakit rickets, jadi kekurangan vitamin D pada anak-anak bisa menyebabkan juga penil. Halo sahabat siaga, kali ini kita sudah ditemani oleh produk-produknya dari Milna dan ini juga mendukung upaya pencegahan stunting karena tema kali ini adalah empasi kaya protein hewani cegah stunting. Dan silahkan tulis di komentar terkait pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan tadi kepada dokter-dokter kita dan 10 komentar pertama akan mendapatkan paket goodie bag dari Milna. Ya, ini kan kembali ke topik yang awal tadi, salah satu strategi pencegahan stunting ini yaitu memberikan empasi protein hewani ya dokter, karena temanya tahun ini adalah empasi kaya protein hewani cegah stunting. Nah, mungkin bisa dijabarkan dulu ya dokter, ini protein hewani ini seperti apa, karena kan ada yang bilang nanti ada yang bilang kayak telur itu bukan, padahal itu masuk di protein hewani gitu ya dokter. Yes, kalau dari pembicaraan semua ternyata banyak yang belum paham protein hewani itu apa gitu. Padahal protein hewani itu yang sering kita temukan di sekitar kita gitu, sering kita makan. Dia yang maksud dengan protein hewani itu seperti telur, kemudian ikan, gas, daging-dagingan, seperti hati ayam, hati sapi, itu masuk semua di protein hewani gitu. Kemudian perlu kita tahu juga protein hewani itu dia terbagi dalam 3 golongan. Jadi ada yang lemak, lemak sedang, dan tinggi lemak. Tentunya kalau ini perlu kita perhatikan untuk orang yang dewasa ya. Kalau untuk anak-anak kita hanya fokus ke jenis protein hewani saja. Nggak usah kita pikirin ini tinggi lemak nih nggak bagus buat anak saya. Ini kok terlalu rendah lemaknya nggak bagus juga gitu. Lagi kita fokus ke protein hewani saja seperti telur, ikan, yang gampang kita dapatkan gitu. Berarti kalau kayak usus itu bukan ya dok ya? Karena kan masuk di hewan tuh. Kadang ada tuh saya lihat itu dikasih usus gitu. Keripik ya. Ya jadi keripik. Sebenarnya usus itu termasuk jenis ini ya, dia kan dalam jeroan ya. Jeroan itu masuk dalam yang protein tinggi lemak gitu. Tapi kalau kita mau kasih usus untuk anak-anak mengejar apanya gitu. Jadi jangan dikasih usus ya untuk sobat siaga ya, itu biarpun keripik-keripingan itu ada micitnya juga itu ya dokter ya. Terus ini kan pada saat empasi kan kita harus memberikan menu yang lengkap ya dokter ya, kan berupa karbohidrat, protein hewani, protein nabati, terus ada lemak. Nah ini mengapa nih protein hewani ini menjadi yang lebih utama dok, sedangkan kan ada protein nabati juga, dan apakah boleh nih protein nabati itu tidak disertakan dalam waktu kita memberikan empasi itu? Jadi kan ya seperti yang kita tahu protein ada 2 ya, protein hewani dan protein nabati. Protein nabati yang dari kacang-kacangan seperti itu tumbuhan. Nah, kalau kenapa fokusnya di protein hewani? Karena protein hewani itu dia punya asam amino esensial yang lengkap. Itu dalam satu jenis makanan dia sudah mengandung asam amino yang lengkap, esensial untuk bahan tubuh kita. Sedangkan kalau protein nabati kita harus bervariasi baru kita bisa mendapatkan asam amino yang lengkap gitu. Makanya untuk anak-anak lebih fokus pada protein hewani gitu. Karena dalam sekali makan dia langsung dapat asam amino esensial yang lengkap. Kemudian kalau di protein hewani itu kan ada zat-zat mikronutrien yang lain ya, itu lebih mudah dicerna di tubuhnya bayi gitu, lebih cepat dicerna ketimbang kita menggunakan protein nabati. Selain tadi protein nabati harus bervariasi jenisnya, kemudian untuk proses pencernaan mikronutriennya itu agak susah seperti itu. Nah kemudian apakah bisa kita nggak pakai protein nabati dulu nih kalau di operasi? Nah gini. Jadi pada saat MPASI itu kita kan proses pengenalan makanan pada anak. Tentunya kalau proses pengenalan mulai dari segitu dulu, kita menyesuaikan dengan kapasitas lambungnya anak juga. Jadi pada awal-awal itu kita lihat seberapa banyak sih anak kita mampu gitu kan. Jadi pada saat awal itu kita fokuskan di protein hewani. Kalau kita tidak masukkan protein nabati pada saat awal itu nggak salah. Karena kita melihat kapasitasnya anak dulu ya, masih perkenalan ini. Tapi seiring berjalannya waktu, otomatis kapasitas lambungnya semakin meningkat,
kita harus memperkenalkan protein nabati juga sebenarnya. Walaupun porsinya lebih kecil daripada protein nabati. Makanya kan ada kayak kalau ibu-ibu zaman sekarang itu sekarang digram-gramin gitu ya dokter ya, itu bagus juga. Ditimbang itu biar lebih pas mungkin gitu ya dokter. Iya, ibu-ibu milenial sekarang ya. Tapi kan kayak tadi ada dikatakan lemak ya dokter ya. Nah, kan kalau kita yang dewasa ini kan lemak itu menjadi momok yang sangat menakutkan gitu kan ya. Tetapi ini kenapa dok? Untuk anak yang masih di bawah usia 20 sampai 2 tahun itu pemberian lemaknya itu tidak dibatasi dokter. Jadi kalau pada anak-anak lemak itu termasuk sumber yang esensial ya, penting banget sebagai sumber energi. Kemudian sebagai sumber energi itu dia lebih mudah digunakan sama anak, sama bayi ya gitu. Kemudian selain sebagai sumber energi, dia berfungsi untuk melindungi organ tubuh. Kemudian juga berfungsinya itu untuk proses pertumbuhan perkembangan otaknya juga. Ya, gitu. Jadi pada saat usia di bawah 2 tahun itu otak kita itu lebih perlu lemak untuk proses tumbuh kembangnya seperti itu. Kemudian juga untuk kesehatan tubuhnya anak, rambut, kemudian juga fungsi imunitasnya. Karena di dalam lemak itu ada berbagai macam jenis lemak yang berfungsi untuk bayi. Berarti memang lemak ini untuk di bawah 2 tahun memang jangan dibatasi nih ya dokter ya. Tapi kalau ada pembagiannya antara karbohidrat, protein dan lemak gitu. Jadi jangan terlalu banyak lemak justru proteinnya bisa masuk gitu. Jadi memang ada komposisinya masing-masing. Ibu-ibu milenial sudah bisa cari nanti di Wing itu pasti tuh kalau nggak lihat di TikTok, di Instagram udah banyak banget resep-resep untuk empasi ya. Terus ini dok, ini kapan sih? Di buku kuping juga. Iya, Namanya saya sebagai edukasi sudah menciptakan buku kuping itu benar-benar ada resepnya. Ayo dibuka lagi buku kupingnya ya. Dengan berbagai tahap tekstur juga gitu. Jadi dari awal sampai nanti ke 2 tahun itu ada tahap teksturnya yang harus dicapai sama si bayi. Browsing nggak usah kupingnya aja. Berarti buku kuping jangan ditaruh di kasur, di lantai, di lamari ya. Jangan cuma dibawa pada saat pemeriksaan. Ternyata ternyata manfaatnya banyak sekali ya. Banyak. Iya dokter, ini kan kalau tadi kan kalau empasi itu dikenalkan kepada anak pada saat memasuki usia 6 bulan ya dokter. Tapi sebelum itu apakah ada tanda-tanda ini bahwa anak kita ini sebenarnya sudah siap empasi belum dokter? Jadi secara umum memang empasi itu dimulai di usia 6 bulan ya dokter. Ya. Ini ada kondisi-kondisi yang dia 4 bulan juga sudah mulai ya dok. Cuman memang harus diperhatikan tanda-tanda si anak sudah siap untuk MPASI. Seperti dia ini sudah bisa mengontrol kepalanya, tetap stabil, tetap tegak pada saat duduk tanpa bantuan. Nah itu dulu yang penting nih, dia udah bisa tegak dulu nih. Iya dokter ya. Sudah bisa memperhatikan kepalanya seperti itu. Iya. Kalau lagi sebenarnya kan proses menyanyinya susah. Terus perlu diperhatikan ini kalau masih bayi itu kan dia ada refleks muntah, ada kemudian lidah. Nah ini refleks itu sudah mulai berkurang gitu. Jadi dia sudah siap makan. Kan jadi ketika dimasukkan makanan dia sudah mulai belajar mengunyah. Kemudian juga dia ada ketertarikan, ininya kita makan ini kayak pengen juga. Kayak gayem gitu tangannya gini-gini ya dok ya. Kita makan kita pengen makan apa sih? Iya betul. Tanda-tandanya anak siap untuk MPASI. Terus untuk yang sekarang nih kan mungkin banyak juga orang tua yang tidak sempat mempersiapkan empasi yang diolah sendiri nih dokter gitu kan. Mungkin ada yang beli gitu kan. Nah tapi lebih baik yang mana nih dok? Empasi yang kita olah atau empasi yang sudah terfortifikasi? Iya. Mana yang lebih baik? Diolah sendiri atau yang fortifikasi? Tentunya lebih baik yang kita olah sendiri. Kita tahu apa-apa aja yang masuk dalam situ. Dan tujuan MPASI itu salah satunya selain untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi ya, untuk perkembangan bayi, itu kan juga untuk pengenalan makanan keluarga. Ya, kalau kita misalkan kita beli ini aplikasi dia waktu kecil belajar makannya makanan seperti itu. Nanti ketika sudah waktunya kita makan bersama nih, dia nggak kenal dengan makanan rumahan. Dulu kecil aku nggak dikenalin makan ini, kenapa pesan makan ini gitu. Jadi
sebaiknya diolah sendiri. Kemudian untuk fortifikasi boleh atau enggak, kita harus lihat case by case. Jadi nggak bisa bilang, oh fortifikasi udah bagus, enggak juga gitu. Jadi lihat kasusnya dulu. Misalnya ini berhubungan juga dengan tadi masalah gizi kronis ya. Jadi pada saat mulai operasi, makanan misalkan tidak dibuat, kita lihat lagi kan, tidak dibuat ini dari mana nih, komposisinya kah, perbandingan dari karbohidrat, protein, lemaknya tadi, atau jumlah makanan yang bisa dimakan oleh bayi, gitu kan. Nanti dari situ baru kita bisa memikirkan atau bisa mengadvise apakah perlu fortifikasi atau tidak, seperti itu. Jadi kita nggak langsung bilang, oh boleh enggak gitu, nggak boleh atau boleh gitu kan, kita harus lihat dulu case by case. Jadi lihat kondisi dulu ya dokter ya, gitu ya. Jadi kita harus lihat dulu tuh kondisinya tuh sebenarnya tuh. Ini anak kita nih mau kemana ini makannya gitu kan. Jangan ragu untuk bertanya ya, untuk Betul. cara benar-benar Iya, betul. Kan ada kader-kader juga. Iya, ada posyandu itu. Konsultasi seperti itu. Dokter ini mungkin ini terakhir ya dokter ya, ini pembicaraan kita ini mengapa nih dok stunting menjadi masalah krusial nih? Dan bagaimana sih strategi kita ini untuk mencegah stunting dari bayi belum dilahirkan? Jadi memang sudah disebutkan tadi ya, dari awal tuh Indonesia ini sejak tahun 2020 sudah aware dengan stunting ini. Karena kalau stunting ini tidak menjadi masalah melibatkan negara, kan kita melahirkan akan generasi yang bodoh ya. Karena stunting ini berakibat bisa jangka pendek, bisa jangka panjang. Kita nggak mau dong negara nanti negara Indonesia 20 tahun ke depan atau bahkan mungkin jangan tuh 20 tahun aja 10 tahun lagi itu anaknya di SD aja sudah nggak bisa apa-apa ya dok ya, dikasih pelajaran ini nggak nyambung Dengan ya. kurikulum yang sekarang berbagai macam. Sekarang sudah kurikulumnya kan yang lumayan harus anak-anaknya benar-benar belajar mandiri. Nah kalau anaknya stunting nggak bisa seperti itu, jadi melahirkan generasi yang bodoh. Target kita di 2024 itu setidaknya angka stunting itu bisa turun sampai 14%. PR banget Ya PR banget. Nah ya itu apalagi di Kaltim ini. Nah 2022 kemarin sudah 21,6 ya, menurunkan 7% ini ya dok ya. Nah Berat ya dokter ini sebenarnya betul. sampai 14% gitu kan di 2020. Walaupun sudah sampai juga ada peraturan presiden juga sudah dilibatkan. Nah yang paling penting itu sebenarnya apa sih kita cegah yang supaya tidak jadi stunting? Dari awal sejak kehamilan itu rutinlah melakukan pemeriksaan pada ibu, apalagi ibu-ibu yang mau merencanakan kehamilan, para calon-calon pengantin, lihat usianya yang kan 17 tahun sudah mau menikah. Banyak kayaknya. Banyak, nah itu jadi silakan benar-benar angkanya yang benar-benar usia subur ya kan. Jangan melakukannya kalau bisa dihindari pernikahan dini ya dok ya. Kalau persiapkan dulu dirinya persiapkan dulu, kalau misalnya sudah hamil lakukan pemeriksaan yang rutin. Terus jangan lupa vitamin, perhatikan kebutuhan gizi juga ya dok ya. Nah kalau sudah anak lahir ASI eksklusif ya dok ya, itu yang paling penting mbak, ASI eksklusif 6 bulan dan dilanjutkan sampai usia 2 tahun. Kemudian pemberian opasi tadi. Nah ini yang paling sesuai dengan tema kita. MPASI dimulai pengenalan di usia 6 bulan. Kalau misalnya ada kasus tertentu bisa segera konsultasi, dan tadi kita harus juga pantau yang paling penting pertumbuhan dan perkembangannya. Anak ini meliputi berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Jadi bukan hanya berat badan aja yang ditetek tiap bulan itu, tapi tetap juga harus pantau juga tinggi badannya, lingkar kepalanya itu harus juga diukur. Nah, yang penting lagi apa? Imunisasi. Betul, itu harus lengkap itu imunisasi dokter ya. Sekarang sudah gratis semua kalau jadi di puskesmas sudah dapat PCV dok, PCV untuk pneumonia udah gratis, untuk diaris sudah gratis semua sekarang. Jadi kurang apa lagi penyakit Tinggal datang, menyerahkan diri. Betul. Gitu ya, Dok. Jadi demi anak ini asupan gizinya harus lengkap ya dok ya untuk mencegah stunting tadi. Tuh. Aduh.
Ini sangat bermanfaat sekali nih dok, ini untuk para sobat siaga ya. Semoga ini apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini bisa dipahami oleh para orang tua yang sedang baru memulai empati untuk anaknya atau anaknya yang mau usia 2 tahun. Itu kita harus tetap memperhatikan, dan yang paling penting itu buku kianya ya. buku kimia itu harus kita buka-buka lagi ya gitu. Mungkin bisa saya coba tarik kesimpulan ya dokter ya, ini empasi diberikan pada bayi memasuki usia 6 bulan, dan itu adalah bagian dari pemenuhan gizi optimal di masa 1000 hari pertama kehidupan anak. Nah, jika pemberiannya tepat, empasi dapat mendukung tumbuh kembang anak. Nah, sebaliknya pemberian yang kurang tepat bisa menyebabkan stunting. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang harus diketahui orang tua pada saat mengenalkan empasi pada anak, dan itu tadi bisa kita baca di buku Pinknya ya gitu. Udah itu sudah sangat krusial sekali ini gitu ya. Nah, terus pada saat sebelum memperkenalkan empasi atau makanan padat itu kita lihat dulu tumbuh kembang anak kita gitu ya dokter. Jika memang dirasa ini kok kayaknya berat badannya ini nggak naik-naik gitu, atau tinggi badannya kok masih stuck seperti itu lebih baik dikonsultasikan gitu, dikonsultasikan kepada spesialis yang memang menangani hal tersebut. Itu bisa di dokter spesialis anak, bisa di dokter spesialis gizi untuk pemenuhan gizinya gitu ya dokter. Nah, untuk janji temu kepada beliau-beliau ini itu kita kasihkan jadwal juga untuk dokter Aini di setiap hari Senin sampai dengan Jumat di jam 9 pagi sampai jam 11 siang. Kemudian untuk dokter Dina di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di jam 10 hingga jam 12.30. Kemudian untuk janji temu dapat melalui WA kami di 0811 55 36 661 atau di call center kami di 0541 739 772. Semoga setelah ini yang maunya pertanyaan bisa langsung datang nih ke Rumah Sakit Siaga buat janji temu ya dengan dokter-dokter kita yang cantik ini. Aduh, ini tidak terasa sudah habis waktunya dokter. Jadi terima kasih banyak sudah hadir pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan, dan tetap jaga kesehatan dimanapun kita berada, dan perhatikan pola kembang asuh anak dari usia 0 ya, bahkan ya dok, dari usia 0 sampai dengan 2 tahun ini untuk mencegah stunting. Ya, terima kasih dokter. Sampai berjumpa kembali di podcast Sobat Siaga Siap Siaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.